Yudas 1 ayat 1 sampai 25. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, setelah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Namun demikian orang-orang yang bermimpi impian ini juga mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di surga. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus.
Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan kebesaran, kekuatan dan kuasa, sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Shalom, selamat siang Bapak Ibu, kembali lagi di program Jesus Way dengan saya Ferdi. Untuk minggu ini kita akan bahas kembali ya, kelanjutan dari minggu-minggu yang lalu yang telah saya bahas sebelumnya, yaitu yang tema hari ini peringatan Yudas yang part ketiga. Oke. Seperti yang telah kita baca bersama-sama tadi dari Yudas pasal pertama ayat 1 sampai 25, pada hari ini kita akan bahas ayat setelah si Yudas ini membahas tentang masalah orang-orang yang berani menghujat sesama. Tapi sebelum kita melanjutkan, kita akan coba baca lagi mulai dari ayat yang ke-9 agar lebih jelas bagaimana kelanjutan dari pembahasan kita sebelumnya. Kita buka saat Yudas pertama ayat yang ke-9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Ini yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, apa yang akan terjadi selanjutnya? Kita akan baca di ayat yang ke-11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Nah, menarik Bapak Ibu Saudara. Kenapa Yudas tiba-tiba menyinggung tentang Kain dan Koram? Apa hubungannya antara Kain dan Korah ini? Apa hubungannya juga dengan yang jadi peringatan Yudas buat kita semua orang-orang Kristen? Seperti yang Bapak Ibu tahu ya, Kain itu adalah keturunan Adam dan Hawa yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Ya, anak pertama dari Adam dan Hawa. Dan manusia pertama yang melakukan pembunuhan pada saat itu. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ketika membaca kisah tentang Kain dan Habel ya, seperti yang banyak sudah kita tahu, ya pasti tahu dong, nggak mungkin nggak tahu Kain dan Habel. Kalau nggak tahu Kain dan Habel,
Baca Alkitabnya. Jadi Kain ini itu mempersembahkan sebagian dari hasil panen dari kebunnya dia. Sedangkan Habel mempersembahkan korban bakaran anak sulung dari lembunya. Nah, sedangkan pada saat mereka berdua ini memberikan persembahan kepada Tuhan, Tuhan lebih mengindahkan persembahan Habel. Ya. Dan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, Tuhan tidak menolak persembahan Kain. Tetapi Tuhan lebih mengindahkan persembahan Habel. Kedua persembahan itu sama-sama tetap diterima sama Tuhan. Tetapi mungkin kalau bahasanya kalau seakan-akan kayak ketika kita dengan saudara kita gitu ya, memberikan sesuatu kepada orang tua kita, kado ulang tahun mungkin, ya kan? Nah di situ kita dibandingkan gitu. Apa yang kita beri dengan saudara kita beri. Nah ini terjadi pada Kain dan Habel ketika mereka memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi Habel persembahannya diindahkan oleh Tuhan, sedangkan Kain tidak. Nah, di situ timbullah ya, iri hati dari Kain, timbullah secara tiba-tiba kebencian Kain kepada Habel karena iri hati tersebut. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa kebencian itu bisa timbul dari iri hati, Bapak Ibu Saudara. Dari iri hati maka keluarlah kebencian. Nah pada saat itu Tuhan sudah memperingatkan Kain. Ya seperti yang kita tahu bahwa Tuhan bilang kalau Kain, kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah kamu tidak akan berseri, apakah mukamu tidak akan berseri jika kau melakukan kebaikan? Tetapi jika tidak, dosa sudah mengintip di depan pintu. Nah ini poin penting Bapak Ibu Saudara. Bahwa ketika kita merasakan hal negatif dalam diri kita ya, entah itu iri hati, entah itu kebencian, kepahitan, entah itu kesombongan, entah itu kelicikan ya, yang keluar dari hati dan pikiran kita. Di situ dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa Bapak Ibu Saudara, bukan iblis. Ya. Terkadang kita salah mengartikan bahwa ketika kita merasakan hal-hal tersebut, kita merasa bahwa wah ini iblis. Tapi seperti yang kita tahu bahwa ketika kita merasakan hal-hal negatif tersebut, dosa yang mengintip dari depan pintu. Dan dosa itu bisa masuk kapan saja ketika ada celah. Dan di sini Kain memberikan celah. Celahnya di mana? Celahnya adalah Kain tidak mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Pada saat Tuhan menegur Kain. Pada saat Tuhan bertanya kepada Kain, kenapa hatimu panas? Dan memperingatkan kalau kamu seperti ini, dosa sudah mengintip di depan pintu. Kalau seandainya pada saat itu Kain mendengarkan peringatan dari Tuhan, dia tidak akan melakukan pembunuhan. Sayangnya dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk menghabisi Habel adiknya. Nah, dan di ayat 11 tadi kita baca Yudas berkata, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain.
Dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri dalam kesesatan Bileam. Jadi hal-hal yang kita lakukan ya, hal-hal yang kita lakukan, kalau hal itu menjerumuskan kita ke arah kemana kita akan menjadi orang yang berdosa, itu adalah jalan yang sama seperti yang dilalui oleh Kain. Jalan mana yang sama yang ditempuh oleh Kain? Yaitu tidak mendengarkan peringatan dari Tuhan. Tidak mendengarkan peringatan yang Tuhan berikan untuk mengingatkan kita bahwa hei, dosa sudah di depan pintu kalau kamu seperti ini. Ketika kita merasakan iri hati, kita tahu itu salah. Tetapi jika kita tidak mendengarkan Tuhan, tindakan yang akan kita lakukan selanjutnya itu yang akan menimbulkan dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara pikir ketika kita membenci seseorang karena kita iri pada mereka, iri pada pencapaian mereka, iri pada kesuksesan mereka, iri pada hal-hal yang telah mereka lakukan yang mendatangkan keberhasilan pada mereka, entah itu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, apapun itu. Kebencian itu yang menggerogoti kita dari dalam. Jadi apa saja hal-hal kerugian yang kita dapat dari hanya satu, karena kebencian. Hati kita tergerogoti oleh kebencian dan menimbulkan dosa bagi kita. Hal itu dapat menimbulkan penyakit karena kita memikirkan hal-hal yang gak perlu kita pikirkan. Seperti, wah dia bisa sukses, kok bisa kayak gitu ya? Wah gak terima aku, gak bisa kayak gini, gak bisa. Harusnya aku. Kenapa dia yang naik jabatan? Harusnya aku. Kenapa dia yang naik gaji? Harusnya aku. Kenapa aku yang dipecat? Harusnya dia. Nah, ketika kita lebih memikirkan hal-hal seperti itu dibandingkan kita mencari solusi bagaimana keluar dari masalah-masalah tersebut, itu sudah merugikan kita. Dan dari situ harusnya kita sadar bahwa hal-hal negatif yang memang sudah Tuhan peringatkan dalam 10 perintah Allah diperjelas bahkan. Itu adalah pagar-pagar di mana menghindarkan kita dari apa yang akan merugikan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Termasuk apa yang sudah Kain lakukan. Apakah ketika Kain membunuh Habel itu menjadi keuntungan terhadap Kain? Tidak. Setelah Kain membunuh Habel, Kain diusir. Jauh dari keluarganya, jauh dari bapak ibunya. Walaupun Tuhan tetap jaga, tetapi dia sudah tidak bisa dekat lagi dengan Taman Eden. Dijauhkan, dibedakan. Ya. Kalau bahasa zaman sekarang, Tuhan memberikan diskriminasi terhadap Kain secara tidak langsung. Dan seperti yang kita tahu bahwa keturunan-keturunan Kain, ya kalau Bapak Ibu Saudara baca, itu adalah keturunan yang menjadi orang-orang yang jahat. Lalu apa hubungannya? Apa hubungannya?
posisi kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, terutama kita yang sudah diajarkan hukum kasih, ya. Bapak Ibu Saudara, kalau memang beriman kepada Yesus, hukum kasih yang Yesus ajarkan itu harusnya berlaku dalam hidup kita. Harusnya berlaku. Dan hukum kasih itu namanya hukum ya Bapak Ibu Saudara. Sama seperti hukum pada negara kita. Sama seperti peraturan-peraturan yang ada di lingkungan sekitar kita maupun di lingkungan pekerjaan kita. Ada aturan, ada hukum. Yang dimana hukum dan aturan tersebut berlaku untuk semua. Jadi jangan merasa ketika kita menjadi orang Kristen dan ketika ada orang Kristen lain, ya, yang saat itu kita tahu, kita rasa bahwa orang itu tidak mengasihi kita merasa bahwa kita tidak perlu mengasihi dia. Bapak Ibu Saudara, menjalankan hukum itu pilihan kita. Apakah kita mau melakukannya atau tidak? Nah, yang benar yang mana? Yang benar adalah karena itu hukum yang Tuhan berikan. Kita harus melakukannya. Karena jika kita tidak melakukannya, akan ada akibat ke depannya yang akan menimpa hidup kita. Karena Tuhan sudah menjelaskan bahwa dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kita di dunia ini, berlaku hukum tabur dan tuai. Hukum tabur dan tuai itu hukum yang tidak bisa kita kendalikan dengan cara apapun, Bapak Ibu Saudara. Gak bisa diakalin dengan cara licik bagaimanapun. Karena Tuhan yang mengatur semuanya. Bapak Ibu Saudara tahu. Lalu siapa Korah? Siapa Korah ini? Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak semua tahu ya tentang Korah. Mungkin kita akan coba mengenal sedikit siapa Korah ini. Dan kita sama-sama baca di kitab Bilangan. Ya, kitab Bilangan dari pasal 16. Kita baca dari ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Korah bin Yizar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang ke-Naaman. Ayat yang ketiga, maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan? Ayat yang keempat, ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia, dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya.
orang yang akan dipilihnya akan diperolehkannya mendapat mendekat kepadanya. Nah, sampai sini, di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara, kita pahami bahwa Korah ini penggerak pemberontak umat Israel pada saat itu. Jadi Korah ini dipilih dari hasil rapat mereka ya, untuk memimpin mereka menurunkan Musa dari imam pada saat itu. Dan kalau Bapak Ibu Saudara tadi baca, di situ menunjukkan bahwa Korah dan segenap umat Israel yang memberontak mengikut dia itu merasa iri hati terhadap Musa. Mereka merasa kami adalah orang-orang yang disayangi Allah. Kenapa cuma kamu yang boleh ketemu sama Allah? Kenapa cuma kamu Musa yang bisa di dekat Allah? Kenapa kami enggak? Kenapa hanya Musa? Itu yang diprotes oleh Korah dan orang-orang mengikutinya yang memberontak. Yang jika Bapak Ibu Saudara baca sampai selesai ya, kisah dari kasus Korah ini, di situ adalah salah satu pemicu di mana saking saking tidak taatnya umat Israel sama Allah ya, sampai berani menentang apa yang Allah firmankan kepada Musa, itu membuat Allah murka dan memutuskan untuk menghabisi umat Israel. Dan hanya Yosua dan Kaleb saja yang bisa masuk ke tanah perjanjian. Itu dampak dari apa yang sudah dilakukan. Jadi ketika kita mengikuti jalan yang ditempuh Kain ya, termasuk Korah ini juga salah satu contoh bahwa apa yang dia lakukan adalah bentuk protes dari iri hatinya dia. Yang satu arah dengan Kain, yaitu iri hati. Dan apakah apa yang dilakukan setelah dia melakukan itu mendatangkan kebaikan bagi dia dan para pengikutnya? Tidak. Habis umat Israel setelah itu. Dan tidak ada satupun yang selamat di antara Korah maupun pengikut-pengikutnya yang sebanyak 250 orang mati. Jadi penting ya kita memperhatikan peringatan-peringatan yang ada di sekitar kita ketika kita sudah melalui suatu fase di mana kita akan melakukan kesalahan, kita akan melakukan dosa. Ya. Itu akan menjadi pagar buat kita. Seperti halnya kita tahu ya, ketika kita dekat dengan jurang, kita tidak akan bisa melihat jurang itu di samping kita ketika kita lihat ke depan. Kalau seandainya tidak ada pagar di jurang itu, kita tidak akan tahu bahwa kita akan jatuh ke jurang itu. Jika kita tidak memperhatikan peringatan-peringatan. Lalu kita akan coba lanjutkan ke ayat yang ke-12. Balik ke Yudas ya, Yudas 1 ayat 12. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap
dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Ya, sampai Yudas ini memberikan perumpamaan orang-orang yang seperti ini. Gitu loh. Itu seperti noda. Orang-orang yang seperti itu seperti noda. Dan seperti yang kita tahu bahwa noda itu harus dibersihkan. Sekecil apapun kita akan berusaha membersihkan noda tersebut. Jadi ketika kita menjadi orang-orang seperti apa yang dikatakan Yudas, seperti apa yang diperingatkan Yudas pada kita ini noda. Ya, yang tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan diri sendiri. Loh, di situ jelas dikatakan, tidak malu-malu melahap dan mementingkan diri sendiri. Yang penting aku yang tambah kaya, yang penting aku yang naik jabatan. Yang penting aku yang diberkati oleh Tuhan. Saudara adalah noda ketika saudara berpikir seperti itu. Ketika hatimu merasa bahwa dirimu sendiri adalah yang lebih penting daripada yang lain. Kamu adalah noda dalam perjamuan kasih. Ya. Lalu kita lanjut ke ayat yang ke-13. Nah, di sini Yudas masih memberikan perumpamaan. Jadi mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Jadi dari ayat 12 dan 13 ini, itu Yudas memberikan gambaran terhadap orang-orang yang seperti yang minggu lalu kita bahas, yaitu fasik. Ya. Orang-orang fasik itu seperti apa? Di sini kita tahu bahwa salah satu yang menjadi ciri orang fasik itu adalah orang yang satu jalan dengan Kain, yaitu iri. Dan di situ dikatakan bahwa orang-orang yang seperti ini bagaikan noda di perjamuan kudus yang tidak malu-malu melahap dan mementingkan dirinya sendiri. Jadi iri hati, ya, ketika hatimu merasa bahwa kamu menginginkan sesuatu yang tidak bisa kamu capai, tetapi orang bisa capai, dan kamu merasakan amarah ketika merasakan itu. Kamu merasakan kebencian yang keluar dari dirimu ketika kamu merasakan itu. Di situ kamu merasa dirimulah yang lebih penting daripada yang lain. Disitulah ciri di mana kamu merasa kepentingan dirimulah yang lebih penting menurut dirimu pribadi. Itulah ciri orang yang mementingkan dirinya sendiri. Karena jika tidak, dia tidak akan memusingkan apa yang telah dicapai oleh orang lain.
Karena dalam kehidupan ini jalan kita itu berbeda-beda. Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu tujuan yang sama. Ada jalan yang lewat jalan yang aspal, ada jalan yang lewat jalan yang tanah. Ada lewat jalan yang berlumpur, ada yang lewat jalan berbatu dan berkoral. Semua ada prosesnya masing-masing. Tetapi mau atau tidaknya kita mengambil jalan tersebut, mau atau tidaknya kita memutuskan untuk mengikut jalan yang telah ditentukan sama Tuhan, itu pilihan kita. Apakah kita mau nurut sama Tuhan melewati jalan yang Tuhan berikan, atau nurut dengan apa yang kita inginkan secara pribadi, yang akan menyebabkan kita melewati jalan yang ditempuh Kain. Jalan yang ditempuh Kain, Bapak Ibu Saudara. Yang pada akhirnya akan menjatuhkan kita ke dalam dosa. Kita lanjut baca ayat yang ke-14. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ayat 15. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Wow. Dari yang ayat yang kita baca ini Bapak Ibu Saudara, dari 14, 15, dan 16. Di ayat 14, Yudas menjelaskan bahwa Henok pernah bernubuat. Bahwa orang-orang seperti ini, ya, yang sebelumnya kita baca di ayat yang sebelum-sebelumnya, yang kita bahas 2 minggu yang lalu. Bahwa orang-orang yang seperti ini, yang sudah lama Tuhan persiapkan untuk dihukum. Dan di sini dijelaskan di ayat yang ke-14, Henok telah bernubuat. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Jadi sudah digambarkan bahwa ketika Tuhan datang, itu adalah saat di mana Tuhan menghakimi orang-orang yang sudah dipersiapkan untuk dihukum ini, yaitu orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang berjalan seturut, searah, seirama, seperti Kain. Ketika berbuat jahat, ketika berbuat dosa, apapun itu, kita sudah melewati jalan Kain. Kita sudah keluar dari jalur yang ditetapkan Tuhan. Kita tidak lagi ikut jalan Tuhan. Jika sudah sampai seperti itu, masih merasa ikut jalan Tuhan, masih merasa benar atas apa yang sudah dilakukan, padahal tahu dengan jelas bahwa yang dilakukan itu adalah sebuah dosa yang sudah timbul karena
kita sudah mengambil keputusan yang salah ini, yaitu memutuskan untuk mengambil yang bukan milik kita, yang seharusnya tidak jadi bagian kita. Yaitu dengan tidak malu-malu melahap di perjamuan kasih. Dan yang penting aku kenyang. Dan merasa benar akan hal itu. Berhati-hatilah Bapak Ibu Saudara. Itu sama saja seperti terjun bebas ke jurang dosa. Terjun bebas. Bapak Ibu Saudara mungkin tahu olahraga ekstrim yang namanya skydiving. Itu terjun bebas. Tapi setidaknya mereka pakai parasut. Tetapi kalau terjun bebas ke jurang dosa, tidak ada parasut yang disediakan. Itu akan jatuh langsung ke dalam. Berhati-hatilah Bapak Ibu Saudara. Inilah peringatan dari Yudas. Karena kita telah diberi peringatan ini, kita telah diingatkan, kita telah di warning. Ya. Berhati-hatilah. Dan peringatan ini berlaku bukan cuma berlaku untuk kita berhati-hati kepada orang lain yang mungkin seperti itu. Tetapi yang lebih penting dari semuanya itu adalah kita harus berhati-hati apakah aku akan seperti itu. Apakah jalan yang kulewati ini adalah jalan Kain. Kita harus berhati-hati apakah aku ini adalah salah satu dari yang disebutkan oleh Yudas. Jadi peringatan tersebut bukan cuma warning bagi kita untuk orang lain, tetapi juga warning bagi diri kita. Untuk kita tetap berhati-hati dan menjaga iman kita. Berhati-hati dan menjaga diri kita agar kita tidak mengambil keputusan menjadi salah satu dari ciri-ciri yang sudah disebutkan Yudas. Ya, di ayat 15. Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik tanpa terkecuali Bapak Ibu yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista, ya ingat, menista orang yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Jadi ketika kamu merasa kecewa dan sampai dari mulutmu menista Tuhan, kamu sudah jatuh ke dunia orang-orang fasik. Orang-orang yang seperti ini sudah memutuskan diri untuk masuk ke dalam kumpulan orang-orang fasik, kumpulan orang-orang berdosa. Lalu kita baca ayat yang ke-16, ayat terakhir yang akan kita baca dan kita bahas pada minggu ini. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya. Hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan.
Di sini ada 1, 2, 3, 4. 4 ciri-ciri yang disebutkan Yudas. Yang paling sering ditemukan pada orang-orang Kristen. Loh, kok bisa? Kok bisa? Yang dibahas di sini bukan orang-orang yang benar-benar mengikut Kristen, Bapak Ibu. Karena jika kita memang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus sebagai juru selamat kita dan beriman bahwa hukum yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu hukum kasih yang telah Tuhan ajarkan bagi kita semua, itu adalah hukum yang benar. 4 ciri-ciri yang disebutkan tadi tidak akan dilakukan. Yaitu apa? Yaitu orang-orang yang menggerutu, yang mengeluh tentang hidupnya. Jadi orang-orang yang seperti ini orang-orang yang kalau ketemu orang itu bawaannya ngeluh aja. Ngeluh aja. Sudah diberkati masih ngeluh aja. Udah disembuhkan masih ngeluh aja. Menggerutu aja, ngedumel aja tentang hidupnya. Kayak seakan-akan hidupnya adalah yang paling tersiksa di antara semua manusia di muka bumi ini. Yang paling susah, yang paling berat di antara semua makhluk di muka bumi ini. Kayak seakan-akan Tuhan tidak pernah memberikan pertolongan dalam kehidupan dia. Dan Bapak Ibu Saudara bisa lihat, hal itu sudah mencerminkan bahwa dia bukan orang yang bisa disebut orang Kristen. Karena apa yang dia lakukan dengan mengeluh tentang hidupnya, cermin yang dia keluarkan bukanlah gambar Kristus, melainkan cermin tentang keluhan-keluhan yang membuat orang melihat dia seakan-akan Tuhan tidak pernah tolong. Dan kalau orang-orang seperti ini bisa berkata bahwa Tuhan luar biasa dalam hidupku, tetapi sehari-harinya mengeluh, itu orang munafik. Lalu di situ dikatakan hidup menuruti hawa nafsunya. Ya. Hawa nafsunya yang lebih diutamakan, yang lebih diiyakan dibandingkan dengan apa yang Tuhan inginkan. Kedagingannya yang diutamakan dibandingkan kebutuhan rohnya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan. Dan mereka menjilat orang untuk mendapat keuntungan. Jadi pada siang hari ini kita diingatkan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menjilat, dalam artian kita memberikan omongan-omongan yang seharusnya tidak kita ucapkan pada orang tersebut untuk kepentingan kita pribadi, untuk agar kita dapat mendapatkan sesuatu yang lebih, ya. Agar kita dapat mendapatkan keuntungan dari orang tersebut. Itu adalah bentuk dari karakter orang fasik. Nah, apakah 4 ciri dari apa yang diucapkan oleh Yudas ini ada dalam kita?
mengkoreksi diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Inilah pentingnya peringatan yang Tuhan berikan bagi kita. Agar kita dapat mengoreksi diri. Apakah kita masuk ke dalam kumpulan orang-orang berdosa. Jadi bukan hanya untuk memagari kita dari orang-orang berdosa agar tidak masuk ke kita sebagai dampak buruk bagi hidup kita, tetapi juga memperingatkan kita agar selalu mengkoreksi hati kita, selalu mengkoreksi diri kita, agar kita ingat selalu apa yang Tuhan perintahkan ke kita. Kita ingat selalu hukum yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu hukum kasih yang telah Yesus ajarkan, dan memperingatkan kita bahwa kita bisa jadi salah satu dari mereka kalau kita tidak mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, semoga dapat menjadi berkat pada siang hari ini apa yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.